tahun 1965 masih diselimuti aura tradisi yang kental, di mana setiap jengkal tanah, setiap pohon beringin, dan setiap sudut rumah menyimpan kisah, baik yang nyata maupun yang dipercayai. Kusuma, seorang pemuda yang baru saja menyelesaikan sekolah menengahnya di kota kecamatan, kembali ke Sumber Arum dengan membawa semangat modernitas. Namun juga terpaksa menghadapi kembali selubung misteri yang selalu menyelimuti kampung halamannya. Rumah keluarga Kusuma adalah rumah kayu Jawa kuno dengan pekarangan luas yang dibatasi oleh pagar bambu. Di belakang rumah menjulang tinggi sebatang pohon nangka tua yang rimbun, dan tepat di bawahnya terentang panjang seutas tali jemuran yang terbuat dari kawat tebal. Tali itu bukan sekedar tempat menggantungkan pakaian basah. Ia adalah garis batas yang tak kasat mata antara ruang terang aktivitas manusia dan kegelapan senja yang membawa hal-hal lain. Nasihat itu selalu terngiang, diucapkan oleh almarhumah neneknya bertahun-tahun lalu. Suma, jangan pernah sekali-sekali berjalan melintas di bawah tali jemuran di saat matahari sudah turun. Apalagi jika ada kain yang masih menggantung. Itu adalah jalan mereka. Awalnya, Kusuma menganggapnya hanya tahayul orang tua. Namun belakangan ini, ia mulai merasakan kejanggalan. Beberapa minggu setelah kepulangannya, Kusuma mulai merasakan kehadirannya yang samar. Hal itu dimulai dengan suara-suara aneh di malam hari. Bukan suara cangkrik atau angin, melainkan seperti desisan nafas yang sangat dekat atau bunyi kain basah yang ditarik perlahan. Di suatu sore menjelang maghrib, langit di atas Sumber Arum merona jingga. Kusuma sedang asik membaca buku di teras depan. Ibunya, Bu Ajeng, baru saja selesai mengangkat sebagian besar jemuran. Namun, sehelai kain batik milik Kusuma masih menggantung di tengah tali. Bergerak pelan, tertiup angin yang terasa dingin menusuk tulang. Tidak seperti angin senja biasa. Adik perempuannya, Diah, yang baru berusia 10 tahun dan dikenal sangat sensitif, tiba-tiba berlari masuk ke dalam rumah. Wajahnya pucat pasi, matanya membesar, dan ia langsung memeluk pinggang Bu Ajeng. "Ibu, cepat masuk. Ada yang berdiri di sana," bisik dia, suaranya bergetar hebat. Bu Ajeng memandang ke arah tali jemuran, lalu melihat sehelai kain batik Kusuma yang masih menggantung. Ia menghela nafas, tampak lelah dan sedikit takut. Bu Ajeng sudah tahu ini adalah awal dari kejadian-kejadian yang selalu ia khawatirkan. "Dia, jangan bicara macam-macam. Itu hanya bayangan dari pohon nangka," ujar Bu Ajeng, berusaha bersikap tenang. Namun, ia segera menarik dia ke dalam dan mengunci pintu.
Kusuma yang menyaksikan adegan itu beranjak dari kursi. Rasa penasaran ilmiahnya mendorongnya untuk mengabaikan ketakutan. Ia berjalan perlahan ke arah belakang. Saat ia berdiri beberapa langkah dari pohon nangka, ia merasakan suhu udara tiba-tiba turun drastis. Seolah-olah ia melangkah ke dalam sumur tua yang dingin. Matanya tertuju pada kain batik yang menggantung. Ia melihat pantulan samar di permukaan kain batik yang licin. Bukan pantulan wajahnya, melainkan sesuatu yang tinggi, ramping dan gelap. Seolah bayangan itu sedang berdiri di atas tali jemuran, tepat di atas kain batik yang menggantung itu. Kusuma ingat betul, tidak ada tiang atau ranting di posisi tersebut. Sebuah suara bisikan hampir tak terdengar, namun terasa seperti suara yang diucapkan di dalam tenggorokannya sendiri dan mencapai telinganya. Jangan melangkah. Kusuma membeku. Ia tidak bisa bergerak maju ataupun mundur. Rasa dingin itu kini merambat dari kaki hingga ke punggungnya. Ia menyadari kebodohannya. Nasihat neneknya bukan tahayul semata. Dari kejauhan, pintu rumah Pak Santo, tetangga sebelah mereka, terbuka. Pak Santo, yang biasa dipanggil Pak Lek, adalah seorang pria paruh baya yang tenang dan sering terlihat merokok kretek di berandanya. Ia melihat Kusuma berdiri terpaku di halaman belakang yang temaram. "Kusuma, ayo masuk. Sudah waktunya maghrib," seru Pak Santo. Suaranya terdengar tegas, seolah ia menyadari bahaya yang mengancam pemuda itu. Teriakan Pak Santo membuyarkan bekuan Kusuma. Dengan sekuat tenaga, ia membalikkan badan dan lari kembali ke dalam rumah. Ia tak berani menoleh lagi ke belakang. Begitu pintu tertutup, ia bersandar pada daun pintu, mengatur nafasnya yang tersengal. Jantungnya berdetak secepat genderang. Bu Ajeng menatap Kusuma dengan sorot mata kecewa dan cemas. "Suma, berapa kali ibu harus bilang, jangan melawan pantangan di rumah ini. Apa kau melihat sesuatu?" Kusuma hanya bisa menggeleng. Ia belum siap mengakui apa yang baru saja ia alami. Ia tak ingin membuat ibunya semakin khawatir. Malam itu, Kusuma tak bisa tidur nyenyak. Ia merasa ada sepasang mata yang terus mengawasi dari luar. Seolah-olah entitas itu yang berdiri di tempat terlarang kini tahu bahwa Kusuma telah melanggar batasnya dan melihat kehadirannya. Keesokan harinya, Kusuma mencoba mencari penjelasan yang rasional. Ia adalah lulusan sekolah yang mengagungkan logika. Ia tidak bisa menerima kejadian ini begitu saja. Ia memutuskan untuk menemui Pak Santo, pria yang tadi malam telah memanggilnya. Pak Santo menyambut Kusuma dengan senyum hangat.
Ia menawarkan kopi panas. "Apa yang kamu cari, Suma?" tanya Pak Santo dengan nada tenang. Ia tahu betul mengapa Kusuma datang. Kusuma menceritakan kejadian semalam, termasuk nasihat neneknya tentang tali jemuran. Pak Santo mengangguk-ngangguk sambil mengisap kreteknya dalam-dalam. Asap rokok mengepul dan menghilang perlahan, seolah ia sedang mengusir kabut keraguan. "Nenekmu benar, Suma. Di tempat-tempat tertentu, tali jemuran bisa menjadi jembatan bagi mereka yang tidak seharusnya ada di sini. Terutama saat senja, ketika alam gaib dan alam manusia saling bertemu," jelas Pak Santo. "Di tempat kita, tepatnya di bawah pohon nangka itu, ada penunggu lama yang kurang suka dengan kehadiran manusia yang lalai." "Lalai bagaimana, Pak Lek?" tanya Kusuma, merasa semakin tertarik sekaligus merinding. "Lalai menghargai batas. Mereka percaya tali jemuran yang terentak di senja hari, apalagi yang masih menyentuh tanah atau yang masih menggantung, adalah jalan pintas mereka untuk memasuki pekarangan. Dan kalau kamu melangkah di bawahnya, itu sama saja kamu berjalan di bawah kaki mereka. Itu dianggap tak sopan, bahkan meremehkan." Kusuma terdiam, mencerna informasi itu. Pak Santo kemudian memberikan peringatan serius. "Suma, penunggu itu sudah tahu kamu melihatnya. Sejak saat itu, mereka akan terus mengganggumu. Kau harus hati-hati. Jangan biarkan rasa ingin tahu kotamu mengalahkan kearifan desamu. Carilah teman yang bisa membantumu, yang peka seperti adikmu dia, atau mungkin anak saya, Fitra. Dia punya pandangan yang sedikit berbeda." Kusuma berterima kasih dan pulang. Perkataan Pak Santo tidak meredakan rasa takutnya, melainkan memberinya petunjuk. Ia harus menemui Fitra. Ia harus mencari tahu lebih banyak agar ia bisa menghentikan gangguan yang pasti akan datang. Ia tahu mulai saat itu tali jemuran di belakang rumahnya bukan lagi sekedar kawat. Ia adalah portal yang telah terbuka, dan ia telah diundang ke dalamnya. Kusuma tidak menyia-nyiakan waktu. Keesokan paginya, ia segera menuju rumah Pak Santo, tempat Fitra biasanya menghabiskan waktu di beranda belakang. Fitra adalah putri Pak Santo, seorang gadis muda dengan pembawaan tenang dan mata yang tampak selalu melihat lebih dari apa yang kasat mata. Tidak seperti Kusuma yang penuh keraguan. Fitra menerima realitas spiritual sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan desa. Fitra sedang menyiram tanaman di pekarangan saat Kusuma tiba. Ia tidak menunjukkan keterkejutan, seolah-olah ia sudah menunggu kedatangan Kusuma sejak semalam. "Selamat datang, Suma. Aku dengar kamu sudah berkenalan
dengan menunggu di belakang rumahmu, ujar Fitra tanpa senyum. Suaranya pelan, namun mengandung bobot yang meyakinkan. Kusuma terdiam sejenak. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nenekku selalu melarang, dan semalam larangan itu terasa nyata, jawab Kusuma, membuang gengsi logisnya. Fitra meletakkan gayung, lalu mengajaknya duduk di bangku kayu di bawah pohon sawo. Ia menjelaskan dengan hati-hati, menjaga agar bahasa yang digunakannya tetap sopan dan mudah dipahami, jauh dari istilah-istilah klinik yang rumit. Makhluk yang kamu lihat itu bukan sekedar hantu biasa, Suma. Dia adalah penjaga batas. Tali jemuran itu di waktu tertentu menjadi lambang batas yang tak boleh dilanggar. Dan di desa kita, yang namanya batas harus dihormati. Dia marah karena kamu, seorang pemuda terpelajar dari kota, meremehkan nasihat itu dengan berjalan di bawahnya saat waktu peralihan, jelas Fitra. Fitra lalu melanjutkan bahwa makhluk itu yang sering disebut luntang-lantung karena suka menggantung dan berayun, kini telah menandai Kusuma. Kusuma telah melanggar batas dan sebagai konsekuensinya, luntang-lantung merasa berhak memasuki ruang Kusuma. Lalu, apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa terus-terusan merasa diawasi, tanya Kusuma. Wajahnya menunjukkan kegelisahan yang mendalam. Kau harus memahami kelemahannya. Makhluk seperti itu terikat pada benda dan kebiasaan. Dia terikat pada tali, pada kelembapan, dan pada waktu maghrib. Intinya, dia terikat pada batas yang kamu langgar, kata Fitra. Dia akan mengganggumu, Suma. Dia akan mencoba memancingmu kembali ke batas itu. Kau jangan pernah mau. Malam itu di rumah Kusuma, ketegangan terasa begitu nyata. Bu Ajeng memasang dupa di sudut-sudut rumah dan membaca doa-doa perlindungan yang sudah lama ia hafal. Dia, si kecil yang peka, tidak mau lepas dari ibunya. Dia terus memegang tangan Bu Ajeng. Matanya sesekali melirik ke arah pintu belakang yang sudah dikunci rapat. Ibu, dia ada di atap, bisik dia tanpa menoleh. Suaranya hampir hilang ditelan bunyi cangkrik. Bu Ajeng memeluk dia erat. Kusuma yang mendengar bisikan itu langsung merinding. Ia teringat penjelasan Fitra. Jika luntang-lantung terikat pada tali jemuran yang menggantung, maka ia haruslah makhluk yang suka bergelantungan di tempat yang tinggi. Kusuma mencoba mengalihkan perhatian dengan membaca buku di kamar. Namun tak lama kemudian, ia mencium aroma yang sangat menusuk. Bau kain basah yang tersimpan lama, bercampur dengan bau tanah liat yang dingin. Bau itu semakin kuat, seolah ada tumpukan pakaian basah di dalam kamarnya.
Tiba-tiba pandangan mata Kusuma tertuju pada bayangan di dinding. Itu adalah bayangan kusen jendela. Namun di bayangan tersebut tampak seutas benang atau tali tipis yang menggantung dan bergoyang perlahan, meskipun tidak ada angin di dalam kamar. Bayangan itu berasal dari sumber cahaya tunggal di luar jendela. Dia yang kebetulan lewat di depan kamar Kusuma melihat bayangan di dinding itu. Ia langsung menjerit kencang. Jeritannya memecah keheningan malam di sumber arum. Bu Ajeng bergegas masuk. "Ada apa dia, Suma?" Dia menunjuk ke dinding. Nafasnya terengah-engah. Tali itu, dia mau mengikat Mas Suma." Bu Ajeng menatap dinding. Namun bagi matanya, hanya ada bayangan kusen jendela yang normal. Namun, ia mencium bau yang sama. Bau lembab yang dingin. Ia segera menarik dia dan Kusuma keluar dari kamar itu. "Kita tidak bisa begini terus, Suma," kata Bu Ajeng. Matanya memerah menahan tangis. "Ibu sudah menghubungi Ustadz Guntur. Beliau akan datang besok subuh. Kita harus minta bantuan orang yang mengerti, bukan hanya mengandalkan akal sehatmu." Mendengar nama Ustadz Guntur, Kusuma merasa sedikit lega. Ustadz Guntur adalah seorang ulama sekaligus tokoh spiritual yang sangat dihormati di desa itu. Ia dikenal dengan ketenangan dan kebijaksanaannya dalam menghadapi urusan gaib. Malam itu, mereka tidur bertiga di kamar depan, mencoba mencari ketenangan di antara gemuruh ketakutan. Kusuma tak bisa tidur. Ia terus berpikir tentang kata-kata Fitra, terikat pada benda dan kebiasaan. Ia mengingat kembali kejadian saat ia melanggar batas. Ia ingat betul sehelai kain batik miliknya. Kain batik berwarna coklat tua dengan motif kawung yang dibelinya di kota, masih menggantung di tali jemuran. Kain itulah yang menjadi layar bagi penampakan samar yang dilihatnya. Pikirannya kemudian menghubungkan satu hal dengan hal lainnya. Luntang-lantung itu berdiri tepat di atas kain batiknya. Mungkinkah entitas itu tidak hanya marah karena Kusuma melanggar batas, tetapi juga terikat pada kain batik yang ditinggalkan di tempat terlarang saat waktu keramat. Kain batik itu sebagai benda pribadi Kusuma mungkin menjadi jembatan permanen bagi entitas tersebut. Kusuma memutuskan bahwa jika ia ingin menghentikan gangguan ini, maka ia harus melakukan lebih dari sekedar menunggu. Ia harus segera bertindak, dan tindakannya harus berdasarkan petunjuk fitrah dan apa yang dilihatnya sendiri. Ia harus memeriksa kain batik itu sebelum Ustadz Guntur tiba. Ia tahu Fitra akan datang menemuinya pagi-pagi sekali. Mereka berdua harus menyusun rencana untuk memutuskan ikatan spiritual
antara dirinya, kain batik itu, dan batas tali jemuran yang kini terasa begitu mengancam. Kusuma yakin kunci untuk mengusir luntang-lantung bukanlah pada kekuatan, melainkan pada pemahaman tentang simpul yang mengikatnya. Fajar menyingsing di desa Sumber Arum, membawa udara sejuk yang tak mampu menghapus sisa ketegangan semalam. Di ufuk timur, mentari baru saja muncul, melukis langit dengan warna-warna keemasan. Bu Ajeng sudah bergegas menyiapkan sarapan, sementara dia masih tertidur pulas di kamar depan. Lelah karena ketakutan yang mendera semalam, Kusuma menemui Fitra yang sudah tiba di ambang pintu. Ekspresi Fitra terlihat lebih serius dari biasanya. Ia membawa sebuah bungkusan kain putih berisi beberapa daun kering dan sedikit garam kasar. Semalam dia sudah masuk, lebih jauh dari sekedar di pekarangan, ujar Fitra. Matanya menatap tajam ke arah Kusuma. Kain batikmu itu, Suma, dia adalah penambatnya. Ketika kau meninggalkan benda pribadimu di batas terlarang itu, kau seolah memberinya izin untuk terikat. Kusuma mengangguk, membenarkan dugaannya sendiri. Aku yakin itu kuncinya. Kita harus segera mengambil kain itu, membersihkannya, dan memutuskan ikatan mereka. Tapi bagaimana caranya? Aku tak berani mendekati tali jemuran itu sendiri. Saat mereka sedang merencanakan tindakan, Ustadz Guntur tiba di rumah Kusuma. Beliau datang dengan langkah tenang dan wajah yang teduh. Ustadz Guntur langsung merasakan aura yang tak menyenangkan di sekitar rumah itu. Assalamualaikum Bu Ajeng. Aku datang memenuhi panggilanmu, sapa Ustadz Guntur dengan suara lembut. Ia mempersilahkan Bu Ajeng, Kusuma dan Fitra duduk di ruang tengah. Ustadz Guntur mendengarkan dengan sabar seluruh cerita, mulai dari nasihat nenek, pelanggaran Kusuma, hingga teror yang dialami dia semalam. Beliau memejamkan mata sejenak, menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Masalahnya memang ada di batas yang terlewati. Penghuni tempat itu merasa terganggu dan terhina karena batasnya dilanggar tanpa permisi. Dan kini ia menggunakan benda milikmu sebagai jembatan. Jelas Ustadz Guntur. Kita tak akan mengusirnya dengan kekerasan. Kita akan menyelesaikan masalah ini dengan hormat dan pengakuan. Ustadz Guntur menjelaskan bahwa mereka harus melakukan upacara sederhana untuk mengambil kembali hak Kusuma atas benda miliknya dan menutup kembali jalan yang dibuka. Upacara itu harus dilakukan saat waktu transisi spiritual paling lemah, yaitu tepat setelah matahari terbit, sebelum siang benar-benar mendominasi. Kusuma, kau dan Fitra harus pergi ke belakang sekarang. Hanya kalian berdua, Fitra. Dan
kamu bertugas menjadi pagar spiritualnya. Kusuma, kau harus mengambil kain batik itu, membawanya masuk tanpa melihat ke belakang, dan tanpa melangkah di bawah tali jemuran. Bu Ajeng merasa cemas. Ustadz, bagaimana jika makhluk itu menyerang mereka? Jangan khawatir Bu Ajeng, aku akan menjaga pintu belakang. Aku akan mengirimkan doa-doa perlindungan dari sini, jawab Ustadz Guntur meyakinkan. Kusuma dan Fitra bergerak menuju pekarangan belakang. Matahari sudah meninggi, tetapi di bawah pohon nangka tua itu, udara masih terasa dingin dan sedikit berkabut. Kain batik milik Kusuma masih menggantung di tengah tali jemuran. Kain itu tampak kuyup, seolah basah meskipun cuaca sedang kering. Kusuma melihat tali jemuran itu. Ia tidak boleh melangkah di bawahnya. Ia harus berputar, mengelilingi pohon nangka agar bisa mencapai kain itu dari sisi luar. Fitra berjalan di samping Kusuma, memegang bungkusan kain putih itu erat-erat. Ia mulai merapal doa perlindungan dengan suara yang sangat pelan. Saat Kusuma mulai berjalan mengitari pohon nangka, ia merasakan tatapan berat dari atas. Ia tidak melihat apa-apa, tetapi ia mendengar suara mendesis yang sama, seperti malam pertama. Kini terdengar lebih kuat, disertai bunyi kain basah yang berayun cepat meskipun tak ada angin. Fitra tiba-tiba berhenti dan menaburkan garam kasar dari bungkusan di sekeliling pohon. Garam itu adalah lambang penolak energi negatif, menciptakan lingkaran batas kecil yang aman. Cepat Suma, dia mulai menarik energi di sekitar sini, desak Fitra. Kusuma melangkah cepat, dan ketika ia akhirnya berdiri di dekat tali jemuran, ia harus menjangkau ke atas untuk menarik kain batiknya. Saat tangannya menyentuh kain itu, Kusuma merasakan sengatan dingin yang menusuk. Ia melihat sekilas di ujung tali jemuran, bayangan luntang-lantung itu tampak bergetar, seolah terkejut karena simpulnya disentuh. Kusuma menarik kain itu secepat kilat. Begitu kain batik itu lepas dari tali, ia merasakan energi dingin yang mencekam di sekitarnya langsung menghilang, tergantikan oleh kehangatan normal udara pagi. Sudah, ayo kembali, seru Fitra. Mereka berdua bergegas masuk ke dalam rumah. Ustadz Guntur langsung menerima kain batik yang dibawa Kusuma. Beliau memegang kain itu, merasakan hawa dingin yang terpancar. Sekarang kita harus bersihkan ikatan ini, kata Ustadz Guntur sambil membawa kain batik itu ke dalam wadah berisi air yang sudah diberi campuran 7 jenis bunga dan air dari sumur tua di desa. Beliau mulai mencuci kain itu dengan tangan sambil membaca ayat-ayat suci. Prosesnya berlangsung lama. Fokus Ustadz Guntur tak terpecah sedikit pun.
Setelah selesai, bau lembab yang dingin di kain itu benar-benar hilang, tergantikan oleh aroma bunga yang menenangkan. Ikatan sudah terputus. Sekarang Suma, kau harus berjanji. Jangan pernah lagi menganggap remeh kearifan yang sudah diwariskan leluhurmu. Meskipun kau memiliki ilmu dari kota, nasihat Ustadz Guntur dengan lembut. Kusuma mengangguk tulus. Pengalamannya telah mengubah pandangannya secara fundamental. Ia menyadari bahwa logika dan tradisi bisa berjalan beriringan. Meskipun ikatan sudah putus, Kusuma tahu bahwa makhluk itu masih ada di sana. Tapi kini, ia tak lagi memiliki kunci untuk memasuki rumah dan mengganggu keluarganya. Mereka hanya perlu menjaga batas itu agar tetap dihormati. Ancaman telah mereda, dan kini mereka tinggal menanti ketenangan kembali. Setelah ritual pembersihan selesai, suasana di rumah Kusuma terasa ringan, seolah beban berat yang menindih rumah itu selama berminggu-minggu telah diangkat. Ustadz Guntur sebelum pamit memberikan wejangan terakhir kepada seluruh keluarga. Kusuma, Dia, Bu Ajeng, kita hidup berdampingan dengan alam, baik yang terlihat maupun yang tidak. Kunci kedamaian adalah tata krama dan kesadaran akan batas. Makhluk di belakang sana tidak jahat. Ia hanya marah karena merasa batasnya dinodai. Sekarang, ia tak lagi memiliki jembatan untuk masuk. Namun, tugas kalian adalah menjaga agar jembatan baru tidak pernah dibangun lagi, pesan Ustadz Guntur. Ustadz Guntur juga berusaha menenangkan dia. Dia, kepekaanmu adalah anugerah, nak. Jangan takut. Karena kamu tahu, kamu harus menjadi yang pertama mengingatkan kakakmu agar selalu menghormati batas. Kusuma merasa sangat bersalah atas kelalaiannya. Ia berterima kasih kepada Ustadz Guntur dan Fitra yang telah banyak membantunya. Fitra yang sedari awal menunjukkan ketenangan, mengangguk penuh pengertian. Kita semua belajar Suma, ilmu dari buku dan ilmu dari desa sama pentingnya. Jangan pernah lupa nasihat nenekmu, kata Fitra sebelum ia pulang. Malam harinya, Kusuma sengaja duduk di teras belakang. Namun kali ini, ia duduk agak jauh dari tali jemuran, memastikan ia berada di zona yang aman dan terang. Ia melihat ke arah pohon nangka yang menjulang. Ia bisa merasakan hawa dingin yang familiar. Namun kali ini, hawa itu tidak lagi membawa rasa ancaman, melainkan hanya rasa hormat yang mendalam. Ia sadar sosok luntang-lantung itu masih ada, dan ia harus hidup berdampingan dengannya. Kusuma berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi melangkah di bawah tali jemuran setelah matahari terbenam. Terlepas dari apakah ada kain yang menggantung atau tidak, ia
menghormati garis batas itu. Bu Ajeng juga melakukan perubahan. Ia memutuskan untuk selalu mengangkat semua jemuran sebelum azan maghrib berkumandang. Tidak pernah meninggalkan sehelai kain pun menggantung di malam hari. Tali jemuran itu kini benar-benar bersih dan kosong saat senja datang, menghapus segala potensi bagi luntang-lantung untuk menggunakan tali tersebut sebagai jembatan. Dia yang kini lebih tenang mulai bisa tidur nyenyak kembali. Ia tak lagi melihat bayangan atau mendengar desisan. Ia tahu kakaknya telah belajar dan mengembalikan rasa hormat yang hilang. Beberapa bulan berlalu, kehidupan di rumah Kusuma kembali normal. Kusuma kini sering berbagi cerita dengan Fitrah tentang kearifan lokal yang tak pernah ia pelajari di sekolah. Mereka berdua sering berdiskusi tentang cara menyeimbangkan logika modern dengan tradisi dan kepercayaan desa. Ikatan pertemanan mereka semakin kuat, didasari oleh pengalaman supranatural yang mereka atasi bersama-sama. Kusuma yang awalnya ingin segera kembali ke kota untuk mencari pekerjaan, kini merasa lebih betah di Sumber Arum. Ia mulai membantu Bu Ajeng mengurus kebun dan sesekali mengajar anak-anak desa membaca dan berhitung. Ia menemukan kedamaian yang tak ia sangka-sangka. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam dan langit berubah warna, Kusuma sedang berdiri di pekarangan, memastikan tali jemuran sudah kosong. Dia menghampiri dan tersenyum lebar. "Mas Suma, coba lihat. Sekarang sudah tidak ada lagi yang berdiri di sana. Hanya bayangan pohon nangka yang biasa," kata dia dengan riang. Kusuma tersenyum dan mengusap kepala adiknya. "Itu karena kita sudah menghormati rumah mereka, Dia. Kita tak boleh lagi melanggar janji." Kusuma kemudian mengambil kain batiknya yang telah dicuci dan disucikan oleh Ustadz Guntur dan melipatnya dengan rapi. Kain itu kini terasa hangat, tidak lagi dingin mencekam. Ia menyimpannya di tempat yang aman. Kisah tentang Kusuma dan luntang-lantung menjadi pelajaran berharga bagi warga Sumber Arum. Kisah itu tidak berakhir dengan pengusiran atau pertarungan sengit, melainkan dengan pengakuan dan penghormatan terhadap alam gaib. Kusuma akhirnya mendapatkan kedamaian, bukan hanya karena makhluk itu telah pergi, tetapi karena ia telah menemukan kedamaian antara dirinya, ilmu pengetahuan, dan warisan spiritual tanah kelahirannya. Ia belajar bahwa terkadang untuk mencapai kebahagiaan, seseorang hanya perlu berhenti berjalan di bawah tali jemuran di senja hari.